Apa hukum melayani memberi makan pada kawan sesama muslim yang tak puasa dalam bulan Ramadan? Tiada keuzuran. Kalau ada kawan tak puasa, tanya dia. Engkau tak puasa ni kenapa? Kata dia, aku ni sakit. Kalau dia sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau dia sakit atau musafir 90 kilometer, musafir yang boleh qasar salat. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Datang Ustaz Abdul Somad daripada Riau ke Melaka bulan Ramadan. Nak minta asam pedas Melaka. Boleh tak boleh? Boleh. Dan sebab apa? Sebab dia musafir. 2, sakit. Orang sakit boleh. Bila dia tak musafir, dia tak sakit, kita tanya. Kamu kenapa tak puasa? Saya sebenarnya puasa ni tahu saya wajib. Terus? Saya malas je. Maka dia mesti diberi hukum ta'zir namanya. As-sariqu pencuri. Was-sariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma. Itu namanya hukum hudud. Sedangkan tidak ada hukumnya disebutkan dalam Quran namanya hukum ta'zir. Maka lapor kepada mahkamah syariah. Nanti ahlul halli wal aqdi, mufti berkumpul menjatuhkan hukuman. Apakah hukuman sebab, hukuman sebat, sebab dia sudah melecehkan ajaran Islam. Tapi bila dia berkata, puasa itu hanya buang-buang tenaga saja, puasa itu tak sesuai dengan zaman, maka dia kafir. Kalau dia tak puasa kerana malas, fasik. Kalau dia tak puasa kerana mengejek dan mengatakan, puasa ini tak betul, maka dia kafir murtad. Orang yang murtad bagaimana? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darah orang kalau dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum mati. Yang kedua, berzina dihukum mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Oleh sebab itu maka mesti ada yang memberikan hukuman. Ada tanah pusaka untuk saya. Diambil saudara saya. Tanpa izin saya. Dan tanpa kerelaan saya. Adakah semasa pengadilan di akhirat nanti saya juga akan dipanggil sewaktu saudara saya itu akan disoal? Atau dia sahaja? Susah juga nih. Hatta yuqada syatul jalha min syatil qarna. Begitu dalam hadisnya. Sampai didatangkan kambing yang bertanduk dengan kambing yang tak bertanduk. Ini kambing bertanduk, ini kambing yang tak bertanduk. Lalu ditanya, kambing bertanduk, kenapa kau tanduk yang tak bertanduk? Tapi binatang tak disoal di akhirat. La yus'alun. Binatang kan tak disoal waktu di akhirat. Nanti semua binatang ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Kambing, ayam, itik semua berkumpul. Selepas itu apa kata Allah? Kunu turaban. Hai binatang-binatang, berubahlah kamu jadi tanah. Ketika semua binatang berubah menjadi tanah, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andailah aku jadi tanah. Kenapa dalam hadis ini disebut hatta yuqada asyatul jalha minasyatil qarna? Sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Itu makna kiasan bahwa kita semua nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan zalim. Jangan aniaya orang. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Apakah hajimu boleh menolong engkau? Tidak. Apakah sedekahmu boleh membantu engkau? Tidak. Kalau kau aniaya, makan harta faraid yang belum dibagi, makan gaji orang, memakan harta perlu keringat orang, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumul qiyamati, nanti ada orang di akhirat menghadap Allah bisyamin, puasa sunatnya banyak, wa zakatin sedekahnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, wa salatin salatnya banyak.
tapi ternyata dia menganiaya orang, menzalimi orang, mengambil tanah orang, menggeser sempadan tanah orang, maka dia akan dituntut di hadapan Allah. Jangan zalim. Jangan zalim. Kita akan dituntut. Sekecil apa perbuatan kita dituntut? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah SWT. Apa perlu dilakukan jika kawan saudara kita pernah ada buat salah, kutuk, utang, maki, hamun? Oh, banyak betul. Tapi kita tak sempat minta maaf sebelum dia meninggal dunia. Apa yang boleh kita lakukan? Kalau dia sudah meninggal dunia, kita tak sempat minta maaf, maka kita bersedekah, sedekah sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, beri air minum. Sedangkan air minum sampai, apalagi makanan. Belikan makanan, bagi kepada fakir miskin, anak yatim, niatkan pahalanya untuk si fulan bin fulan. Allahumma awsil thawaba ma sadaqtuhu. Allahumma awsil thawaba ma tasaddaqtuhu. Sampaikanlah pahala yang aku sedekahkan ini pada fulan bin fulan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Itu saja cara. Kalau ada hutang piutang, bayar kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya kita tak tahu dia dah pindah ke mana, kita serahkan kepada masalih ammah, serahkan ke masjid, bagi kepada sekolah tahfiz Quran, bagi kepada anak yatim fakir miskin. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Kenapa ada banyak manhaj? Manhaj artinya jalan. Manhaj artinya cara. Cara memahami Quran dan sunnah. Maka kita mengikut manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ada manhaj mu'tazilah. Manhaj mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kalau akal bercanggah dengan wahyu, dia campakkan wahyu, dia pakai akal. Sedangkan kita lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Manhaj. Kenapa berbeza manhaj? Datang ini manhaj zahiri, Abu Daud zahiri. Datang ini manhaj ahlul ra'i. Datang ini manhaj ahlul hadis. Sedangkan kita memakai manhaj ikut sunnah Nabi SAW. Alaikum bisunnati. Hendaklah kamu ikut sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahmidiyyin min ba'di. Ikut sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Attu 'alaiha bin nawajiz. Gigit pakai gigi geraham. Jangan sampai lepas, jangan sampai tanggal. Apa hukumnya suami yang melepaskan urusan nafkah keluarga? Asalnya ingin membantu suami, akhirnya menanggung beban nafkah keluarga dan anak-anak. Suami tak membagi nafkah. Kewajiban lelaki 5. Pertama, bagi makan. Kedua, bagi pakaian. Ketiga, bagi tempat tinggal, rumah. Yang kelima, bagi pendidikan. Yang keenam, bagi perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Tempat tinggal, sudah. Pendidikan, sudah. Perhatian, sudah. Full, komplit. Bila tidak dibagi, puan-puan, perempuan-perempuan yang tidak dibagi 5 ini, atau salah satu atau 2, maka dia report, lapor kepada wali. Perempuan walinya 6. Ayah, datuk, abang, adik lelaki, abang ayah, adik ayah lelaki. Lapor pada dia. Abang, adik, ayah, datuk, suami saya tak bagi kewajiban yang 5. Maka 6 wali tadi memanggil. Apalagi kalau dari antara wali itu ada yang polis. Nah, ambil pistol. Suami, sini. Tunjukkan. Bila tidak juga, maka dia lapor kepada mahkamah syariah. Lelaki mesti dia faham 5 ini. Kalau tidak faham dia perkara ini, maka perempuan akan teraniaya, terzalimi. Makanya perempuan-perempuan cari lelaki yang faham 5. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai para ayah, datang kepada kamu pemuda yang baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illam taf'alu, kalau kamu tak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerosakan yang amat sangat besar. Adakah sah menjadi wali bagi orang yang merokok? Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah, mengatakan rokok itu haram. Mufti Mesir, namanya Syekh Nasr Farid Wasil, mengatakan rokok itu haram.
Muhammadiyah, ada satu community namanya di Indonesia Muhammadiyah, mengatakan rokok itu juga haram, majelis tarjih. Saya tak tahu fatwa di Melaka rokok haram. Fatwa rokok di Melaka haram. Jadi kalau ada seorang lelaki merokok, mananya haram. Orang yang melakukan perbuatan haram berarti dia fasik. Orang yang fasik berarti tidak adil. Orang yang tidak adil bolehkah dia jadi wali? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Orang yang merokok tak adil. Boleh paham? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda bersetuju. La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin. Jadi Ustaz, kemarin pernikahan kami tak sah lah. Bapak perempuan itu merokok. Itu makanya sebelum akad nikah itu kan dia diajak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Pakcik, istighfar pakcik. Dah 3 batang tadi kan? Astaghfirullahaladzim. Nah, coba. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Mana tuh? Sah? Sah. Sah. Lepas nikah tuh, ada rokok balik. Antara akad dengan akad itu dia dah bersih dah. Kalau ada setengah yang mengatakan makruh, sebab kata dia mudaratnya tak terlampau tinggi. Tapi dari fatwa-fatwa tadi, mayoritinya mengatakan haram. Ustaz Abdul Somad merokok? Tak, saya tak mau.